Lagi gas broku. Bab 39-40. Montir cantik milik CEO. Surprise. Suara Lintang yang nyaring dan terdengar ceria mengejutkan Leo. Namun sedetik kemudian ekspresi datar kembali Leo tunjukkan. Untuk apa kamu kesini? Tanya Leo dingin. Momi yang menyuruhku menjemputmu. Sudah tanya-tanyanya nanti saja. Aku kedinginan, di luar masih hujan. Tanpa permisi Lintang langsung masuk ke dalam apartemen Leo. Maaf, Tuan. Ucap Angga merasa bersalah. Tadi dia bertemu Lintang di lobi perusahaan setelah Leo dan Ale pergi. Dan sepupu tuannya itu meminta Angga untuk mengantarkannya pada Leo. Awalnya Angga menolak memberitahukan keberadaan Leo pada wanita S3C itu. Namun apa daya Lintang langsung menghubungi Nyonya Inara, dan sang Nyonya besar pun memaksa Angga untuk mengantar Lintang ke apartemen Leo. Akhirnya Angga pun mau tidak mau mengantarkan Lintang ke apartemen Leo dengan mobilnya, sementara mobil Lintang ditinggalkan di parkiran perusahaan. Lalu untuk motor gede Alexandra, Angga memerintahkan satu orang security yang berjaga malam di perusahaan tersebut untuk membawanya ke apartemen Leo. Leo mengangguk, mengerti. Asistennya tidak akan seperti itu jika tidak ada campur tangan Momi atau dedinya. Kau boleh pulang. Setelah Angga pergi, Leo masuk menyusul Lintang. Wow, aku tidak tahu apartemenmu semewah ini. Apa di gedung ini masih ada unit yang kosong? Tanya Lintang seraya menyapu setiap sudut ruang tamu Leo yang mewah dengan kedua matanya. Memang ini kali pertama wanita itu datang dan masuk ke apartemen Leo. Jika tidak diperintahkan Nyonya Inara, mungkin sampai saat ini dirinya tidak tahu kalau Leo ternyata memiliki satu unit apartemen, yang sangat mewah dan tentunya memiliki harga yang sangat fantastis. Mana aku tahu. Sudahlah, cepat pulang. Usir Leo. Lintang memutar bola matanya malas, tidak. Aku tidak akan pergi sampai kamu ikut pulang denganku. Lintang merebahkan tubuhnya di atas sofa, lagi pula mobilku ditinggal di perusahaan, jadi mau tidak mau kita harus pulang bersama. Tiba-tiba, Leo, aku sudah sele. Dek. Mendengar suara wanita, Lintang sontak kembali duduk lalu menoleh ke sumber suara itu. Kedua wanita itu sama-sama terkejut. Sudah. Leo menghampiri Ale dan bertanya dengan suara lembut. Kali ini pria itu sama sekali tidak khawatir Lintang bertemu kembali dengan Alexandra, sebab lambat laun pun sepupunya itu pasti tahu. Jadi menurut Leo untuk apa ditutupi lagi jika memang benar adanya dirinya sudah jatuh hati pada Alexandra. Ale mengangguk lalu menatap Leo dengan tatapan penuh tanya. Kamu. Lintang menunjuk Ale saat mengingat wajah wanita cantik di depannya. Sama dengan yang dilihatnya tadi pagi di ruangan kerja Leo, bukankah kamu yang tadi pagi itu? Ale melihat ke arah Lintang lalu mengangguk pelan. Lintang menatap Ale dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan wanita itu menyisir seluruh tubuh Ale dari ujung kaki hingga ujung kepala. Melihat Lintang terus menatap wanitanya seperti itu, membuat Leo risih hingga pria itu berdiri tepat di depan Ale, dan membuat tubuh Ale tertutup oleh tubuh Leo yang lebar dan menjulang itu. Lintang menautkan alisnya, siapa wanita itu? Kenapa dia ada di apartemenmu? Tanya Lintang to the point. Lintang pun bingung pada dirinya sendiri. Kenapa dia harus marah melihat Leo bersama wanita lain? Apa karena Lintang tidak mau sepupunya itu salah dalam memilih pasangan hidup? Apalagi Lintang melihat penampilan Ale yang berpakaian begitu S3C bahkan saat ini jauh lebih S3C dari baju yang dipakainya. Itu bukan urusanmu. Sahut Leo tak kalah sinis. Kalau begitu aku akan mengadukan pada Momi. Lintang langsung mengambil ponsel yang ada di dalam handbag branded miliknya. Leo menarik satu sudut bibirnya. Ya, silahkan, lebih cepat Momi tahu lebih bagus. Leo sengaja menantang sepupunya itu, dia ingin tahu sampai sejauh mana Lintang akan bertindak. Lintang menatap Leo dengan tajam. Menyingkirlah. Lintang mengurungkan niatnya untuk menghubungi Nyonya Inara, wanita itu malah berjalan menghampiri Leo lalu mendorong tubuh Leo hingga bergeser ke samping. Oh, jadi seperti ini seleramu.
Cibir Lintang setelah melihat ke arah Ale, yang tadi Leo sembunyikan. Ale yang awalnya belum mengerti, seketika menyadari saat tatapan dan cara bicara Lintang begitu merendahkan dirinya. "Siapa namamu?" tanya Lintang dengan nada yang mengintimidasi. Ale tidak menjawab. Wanita itu memilih untuk tetap diam. Cek. Dasar tidak tahu sopan santun. Diajak bicara kenapa hanya diam saja, hah? Lintang. Cukup. Kenapa kau keterlaluan sekali? Leo membentak dan menatap tajam sepupunya itu. Tiba-tiba saat Lintang masih terkejut dengan bentakan dari Leo, Alexandra memilih masuk ke dalam kamar Leo. "Kenapa mulutmu begitu jahat?" Perdebatan terus berlanjut bahkan tanpa mereka sadari yang dibicarakan sudah tidak ada di sana. "Aku jahat. Cek. Kamu yang Beatrice Leo mau saja dimanfaatkan oleh wanita seperti itu. Apa maksudmu wanita seperti itu, hah?" Leo yang tidak terima terus bicara dengan nada tinggi. Ya, dia tidak suka ada yang bicara buruk mengenai Alexandra, siapapun orangnya. "Aku itu seorang model, Leo. Aku memiliki banyak teman wanita dan aku tahu wanita seperti apa dia." Tiba-tiba, "Memang aku wanita seperti apa? Dek, hah? Kapan dia berganti baju?" tanya Leo dalam hatinya saat melihat Ale sudah dengan setelan pabriknya, memakai celana jeans dan jaket kulit berwarna hitam khas pengendara motor. Leo tahu baju yang dipakai Ale masih sangat basah, karena terlihat jelas dari warna pakaian itu. "Anda?" Ale menunjuk Lintang dengan tatapan tajam, tadinya dia enggan untuk meladeni wanita yang dia kira kekasih Leo, namun karena ucapannya sudah sangat keterlaluan, maka Ale pun harus bicara agar dirinya tidak terus direndahkan bahkan oleh orang yang tidak dia kenal. "Tadi Anda bicara soal sopan santun pada saya. Saya kira Anda lah yang tidak memiliki sopan santun, karena tidak seharusnya Anda bicara buruk mengenai seseorang yang sama sekali tidak Anda kenal." "Kau..." Lintang mengangkat tangannya ke atas seperti ingin menamparkan Ale, namun Ale lebih dulu menahan tangan wanita itu. Ale tersenyum miring, "Jangan merendahkan orang lain dengan bersembunyi di balik kata aku tahu wanita seperti apa dia, basi." Itu adalah kata-kata dari seorang wanita yang jauh di dalam lubuk hatinya tersimpan cemburu. Ucap Ale seraya menghempaskan tangan Lintang dengan kasar. Setelah mengeluarkan seluruh isi hatinya, Ale merebut paksa kunci motor yang ada di genggaman Leo. "Terima kasih untuk makan malamnya, dan aku minta setelah ini kita tidak akan lagi bertemu di luar jam kantor." Bab 40. Alexandra. Tunggu. Leo langsung mengejar Ale bahkan sebelum gadis itu masuk ke dalam lift. Leo mencekal tangan Ale. "Lepas." Dengan kasar Ale menepis tangan Leo dari pergelangan tangannya. Ale masih terbawa emosi atas kejadian tadi, "Sebaiknya Tuan jangan dekat-dekat lagi dengan wanita seperti saya." "Dek, kenapa dia memanggilku dengan sebutan Tuan lagi?" Leo menatap tajam manik mata Ale yang terlihat memerah dan sudah berembun. Pria itu sadar betul ucapan sepupunya sangat keterlaluan, hanya saja tadi saat Leo ingin membela Ale, wanita itu sudah lebih dulu datang dan memberi pelajaran pada Lintang. Ada rasa syukur yang teramat ketika menyadari Ale adalah wanita yang kuat dan berani. Buktinya Alexandra langsung memberi sepupunya itu pelajaran, sampai wanita tersebut kehabisan kata dan tak mampu lagi membalas ucapan Ale. "Aku antar," ucap Leo tanpa mengindahkan perkataan Alexandra padanya. Ale menggeleng cepat. "Tidak, Tuan. Biarkan saya sendiri," sahut Ale lalu kembali menekan lagi tombol lift. Ting. Pintu lift terbuka. Hus. Belum sempat Ale melangkah masuk, Leo tanpa permisi menarik tangan wanita itu dan memaksa Ale mengikuti langkahnya masuk ke dalam lift. Dan dalam sekejap mata pintu lift pun tertutup kembali. Di dalam lift hanya ada keheningan, Alexandra maupun Leo sama-sama diam, tentunya karena kedua orang itu terlalu sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ale bahkan membuang wajahnya ke sisi yang lain, sementara Leo pandangannya lurus ke depan. Pria itu hanya menatap wajah Ale dari pantulan di pintu lift, namun satu yang pasti,
Leo sama sekali tidak melepaskan genggaman tangannya dari tangan Alexandra. Ting! Lift yang membawa Ale dan Leo sudah tiba di lobi apartemen. Kita harus bicara. Leo kembali menekan tombol lift, hingga pintu lift tersebut pun kembali tertutup dan mengatur lift untuk diam di tempat. Leo memposisikan diri untuk berhadapan dengan Ale. Maaf. Ucap Leo dengan suara lembut. Ale menatap Leo dengan bingung. Maaf. Untuk apa? Kejadian tadi. Aku tahu pasti kamu terluka karena ucapan Lintang yang sangat keterlaluan itu. Ale menghembuskan nafas kasar lalu kembali membuang muka. Kenapa harus Tuan yang meminta maaf? Saya rasa Tuan tidak melakukan kesalahan apapun pada saya. Leo mendorong tubuh Ale ke dinding lift, meski tidak menyakitkan, namun mampu membuat gadis itu membulatkan matanya karena terkejut. Leo sudah tidak tahan dengan sebutan Tuan yang Ale sematkan kembali, membuat Leo merasa memiliki jarak lagi dengan gadis tersebut. Kedua tubuh itu hanya berjarak beberapa centis saja, bahkan wajah mereka sudah sangat dekat hingga, hembusan nafas hangat dari Leo maupun Ale begitu terasa di wajah mereka masing-masing. Kenapa memanggilku seperti itu lagi, Hem? Tanya Leo dengan suara parau namun begitu terdengar lembut. Leo mengangkat tangan Ale lalu meletakkan telapak tangan wanita itu tepat di depan dadanya, katakan jika hanya aku yang merasakan debaran ini. Ale kembali mendongakkan kepala dan memberanikan diri menatap wajah pria tampan itu, saat telapak tangannya merasakan begitu cepat jantung Leo berdetak. Hem, apa hanya aku? Kembali pertanyaan itu terlontar dari mulut si Raja Hutan. Air mata yang dibendung Ale sejak tadi kini berlomba-lomba menerobos keluar tanpa permisi. Jujur saja, Ale juga merasakan getaran dan debaran yang sama yang Leo rasakan, hanya saja Ale tidak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkannya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku tidak bisa menjelaskan apa yang aku rasakan, tapi aku bisa merasakan hatiku semakin berat dari detik ke detik, dan tidak ada yang bisa aku tunjukkan selain air mata ini. Beberapa detik keduanya hanya saling menatap lewat tatapan mata mereka, Ale maupun Leo seolah hanyut ke dalam perasaannya masing-masing, rasa bahwa tanpa mereka sadari mereka sudah saling jatuh cinta, entah sejak kapan perasaan itu mulai tumbuh di hati keduanya. Leo menghapus jejak air mata di kedua pipi Alexandra dengan sangat lembut. Jangan katakan apapun, jangan pikirkan apapun. Cukup berikan aku senyumanmu. Aku yang akan menghadapi dunia yang kejam ini untukmu, sayang. Grab. Setelah mengatakan itu, Leo menarik Ale ke dalam P3 lukannya. Tangisan Ale kembali pecah. I love you Alexandra. Dek. Masih dalam P3 lukan Leo, Ale mendongakkan kepalanya dengan air mata yang kembali membasahi wajah cantiknya. I love you so much. Kembali kata cinta dari si Raja Hutan didengar Ale dengan sangat jelas. Jangan coba-coba menjauh lagi dariku. Mulai detik ini kamu milikku. Leo mencubit gemas pipi Ale, dan sedetik kemudian Ale langsung menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah seperti kepiting rebus ke dalam dada bidang Leo, karena ada malu yang bercampur bahagia yang saat ini Ale rasakan. Leo tersenyum melihat wajah Ale yang tersipu malu, lalu berkali-kali mendaratkan kecupan di pucuk kepala gadis itu. Sementara itu, apa katanya? Aku cemburu. Dasar wanita jadi-jadian. Lagi pula siapa yang cemburu pada siapa? Lintang menjatuhkan B***-nya di sofa Leo dengan kasar. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus menghubungi Momi Inara. Lintang yang juga emosi karena dirinya sudah kalah 1-0 dari Ale langsung mengambil ponsel untuk bertindak. Selain tidak terima karena merasa kalah dari Alexandra, Lintang pun merasa kesal karena Leo malah meninggalkannya, dan memilih mengejar wanita yang statusnya saja belum jelas sebagai apa di hidup Leo. Mom. Leo membawa seorang gadis ke apartemennya. Setelah sambungan terhubung, Lintang langsung mengoceh pada Nyonya Inara. Baguslah sayang. Dengan begitu Momi tidak perlu repot-repot lagi membuat kencan buta untuk Leo. Astaga, Momi.
Memang Momi sudah tahu siapa gadis yang dibawa Leo. Hening. Nyonya Inara seperti memikirkan sesuatu. Memang siapa? Tanyanya penasaran. Sepertinya gadis itu karyawan di perusahaan, tapi aku juga belum yakin. Tut, tut, tut. Setelah Lintang mengatakan itu, Nyonya Inara langsung memutus sambungan secara sepihak. Ish, nyebelin banget sih Momi. Kenapa malah dimatiin? Gerutu Lintang sambil menatap layar ponselnya. Setelah itu, Lintang memilih menunggu Leo di apartemen sepupunya tersebut. Lagi pula dia pun tidak bisa kemana-mana sampai supir pribadi keluarga Barus yang tadi dia hubungi datang untuk menjemputnya. Setelah saling mengungkapkan perasaan, kini keduanya sudah berada di parkiran indoor apartemen Leo. Aku antar, iya. Leo meminta kunci motor Ale menggeleng cepat, tidak usah. Lagi pula hujannya sudah reda. Ale langsung baik ke atas jok motornya. Tapi, belum selesai Leo bicara, Ale kembali menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum. Sepupu kamu masih di atas, aku rasa dia butuh penjelasan. Ya, Ale sudah tahu Lintang adalah sepupu Leo, setelah dengan singkat pria itu menceritakan siapa wanita yang datang tiba-tiba ke apartemennya tadi. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pulang sendirian, apalagi ini sudah larut malam, sayang. Ale kembali tersipu malu saat mendengar panggilan sayang, yang belum terbiasa didengar telinganya. Aku akan mengabarimu saat sudah sampai di rumah. Tunggu. Memang kamu tahu nomor ponselku? Ale menggeleng sambil menyengir kuda. Kenapa kamu terus membuatku gemas, Hem? Leo menarik kedua pipi Ale, hingga memaksa membentuk sebuah senyuman yang lebar di B1 bir gadis itu. Tapi aku yakin kamu pasti sudah punya nomor ponselku. Leo mengusap tengkuk lehernya, iya, dia tertangkap basah. Leo memang sudah memiliki nomor Ale, yang tentunya dari hasil kerja keras Angga sang asisten pribadi pria tersebut. Setelah perdebatan panjang dengan Leo yang memaksa mengantarnya pulang, akhirnya Ale bisa meyakinkan Leo bahwa tidak akan terjadi sesuatu padanya dalam perjalanan pulang. Dan Leo pun terpaksa mengizinkan meski hatinya tidak rela membiarkan wanitanya pulang sendiri. Leo belum beranjak dari tempatnya berdiri sampai motor yang dikendarai Ale tidak terlihat lagi. Tiba-tiba, Tin. Leo baru saja berbalik untuk kembali ke gedung apartemennya, namun suara klakson yang begitu nyaring langsung terdengar tepat di belakang tubuhnya. Pria yang hatinya tengah berbunga-bunga itu pun sontak saja langsung membalikkan tubuhnya lagi. Momi.